Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Lestari dari kelas 9B MTSN 2 Garut. Satu, implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Sebagai pedoman dasar, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab, meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Dan berbagai macam pengejawantahan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan nama-nama orang, pemakaian perhitungan bulan hijrah untuk kegiatan ibadah keagamaan, penggunaan kosakata bahasa Arab, dan seterusnya. 2. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. A. Masyarakat Jawa. 1. Tahlilan, bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun orang lain. 2. Pengajian, menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain pada momen waktu tertentu, seperti pengajian Ahad Pon, Jumat Wage Ahad, pagi malam Jumat, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, bondongan, sorogan, dan sebagainya. 3. Peringatan Hari Besar Islam, suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar penting yang terjadi dalam sejarah Islam dalam bentuk ceramah agama, puasa, membaca sholawat maupun sholat. 4. Sekaten, upacara untuk memperingati Maulid atau Maulud Nabi Muhammad SAW. 5. Grebek Maulud, puncak peringatan Maulud di Masjid Agung. 6. Takbiran, mengucapkan takbir bersama-sama pada malam 1 Syawal di masjid atau musola atau berkeliling kampung. 7. Likuran, diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. 8. Megengan, upacara menabuh beduk sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua Islam wajib melaksanakan puasa. 9. Suranan, budaya berziarah ke makam para wali serta membagikan makanan khas berupa bubur suro sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Nyadran, ziarah kubur untuk menghormati orang tua atau leluhur dengan mendoakan arwah mereka serta bersih makam dan desa dari pagi sampai menjelang waktu zuhur. 11. Lebaran Ketupat, disebut juga dengan Bagdak Kupat, yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. B. Kearifan lokal di Madura. 1. Sholawatan, kegiatan membaca sholawat di rumah-rumah penduduk secara bergantian. 2. Rokat tase, pembacaan istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu melepaskan sesaji ketan, tumpeng, ikan, dan sebagainya ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Rokat, diadakan jika di dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, yakni mengundang topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan sembari dibacakan macapat atau mamaca. 4. Muluden, menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca Baranji Dibai atau Al-Burdah. Kearifan lokal di Sunda. 1. Upacara Tingkeban, upacara pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan agar bayi yang di dalam kandungannya serta ibu yang melahirkan selamat. 2. Reuneuh Mundingeun, upacara untuk perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan tetapi belum melahirkan juga. 3.
Tembuni. Upacara mengubur tembuni yang sudah dibersihkan bisa dikuburkan di halaman atau area di sekitar rumah atau dihanyutkan ke sungai disertai pembacaan doa agar bayi itu selamat dan kelak berbahagia. 4. Gusaran. Budaya meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus disertai pembacaan doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Sunatan atau hitanan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis. 6. Cucurak. Memasak makanan yang berbeda kemudian dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. D. Kearifan lokal di Melayu. 1. Petang Megang. Budaya masyarakat Melayu yang dilaksanakan di Sungai Siak dengan berziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. 2. Balimau Kasai. Upacara tradisional untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai simbol penyucian dan pembersihan diri. 2. Tahlil jamak atau kenduri ruwah. Tahlil jamak berupa zikir dan doa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim serta kenduri dengan sesajian menu yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. 4. Berjanji. Pembacaan berjanji diiringi penggunaan alat musik modern agar masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. E. Kearifan lokal di Bugis. 1. Upacara di Amateang. Upacara masyarakat Bugis saat seseorang di dalam suatu kampung meninggal dunia, di mana pelayat yang hadir biasanya membawa sumbangan atau amplop kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Mabarasanji berjanji. Budaya masyarakat Bugis yang mengandung estetika tinggi dan kesakralan serta dibagi-bagi dalam banyak jenis seperti berjanji Bugis ada Pabukana, berjanji Bugis Ritapuna, Nabita, berjanji Bugis Ajazigena, dan lain-lain. F. Kearifan lokal di Minang. 1. Sholawat dulang. Cerita memuji Nabi Muhammad SAW atau berhubungan dengan persoalan agama Islam, diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar, memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alek Nagari. 2. Makan bajamba atau makan barapak. Budaya makan masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara pesta adat dan pertemuan penting. 3. Mandi Balimau. Budaya membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa dengan cara mengguyur seluruh anggota tubuh dan keramas. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.